Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-hubbu fillah. Nah, sekarang bahasannya adalah al-hubbu fillah, cinta di jalan Allah. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Wa ammal hubbu fillah, adapun cinta di jalan Allah, wa huwa min asyrafil maqamati wa arfa'iha, adalah termasuk makom yang paling mulia, juga termasuk makom yang paling tinggi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka asyaddu hubbalillah, adalah orang yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang banget mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Fasawfa ya'tillah, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, sebuah kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dimaksud adalah orang yang beriman, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang barang siapa dalam dirinya terdapat 3 perkara ini, maka akan ditemukan dalam dirinya halawatal iman, manisnya keimanan. Jadi kalau orang yang punya 3 sifat ini, punya 3 hal ini dalam dirinya, maka barulah dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Berarti kalau belum ada, jangan harap mendapatkan atau merasakan manisnya iman. Mana yang pertama? Kata Kanjeng Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, adanya Allah dan Rasulnya, ahabbu ilaihi, lebih ia cintai, mimma siwahuma, dari selain keduanya. Jadi selain kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka cinta itu di bawah kecintaannya terhadap Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya adalah perkara yang paling dicintainya. Itu yang pertama, menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai hal yang paling dicintainya. Ini kan kalau diomongin mah gampang benar. Tapi ngomongin cinta mah jangankan itu. Kita boleh ngomong cinta sama istri misalnya, ya, sama anak. Tapi kadang-kadang pada hakikatnya kita lebih cinta terhadap diri kita sendiri, ya kan? Buktinya kadang-kadang kebutuhan anak, kemauan anak itu kadang-kadang kita kesampingkan demi kebutuhan kita, kesenangan kita, ya. Itu bahasa kasarnya itu. Sedangkan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu yang merupakan bukti sebagai iman kita, itu cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harusnya melebihi cinta kita kepada siapapun, termasuk kepada diri kita sendiri. Ya kan, kita boro-boro, ya kan? Ya, baru kalau ngomong sih ya gampang cinta, tapi praktiknya kadang-kadang itu dia. Kadang-kadang ternyata sejauh ini masih kita mencintai diri kita lebih dari apapun. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua,
ia mencintai orang, ya, la yuhibbuhu illa lillah, ia tidak mencintainya kecuali karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai orang lain atau mencintai siapapun makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal lain. Nah, ini juga kan bukan hal yang gampang. Gitu ya, bukan hal yang gampang. Nah, yang ketiga yang harus ada dalam diri kita supaya kita mendapatkan manisnya iman adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu, ya. Kita atau membenci untuk kembali ke dalam kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyukdzafa finnar, sebagaimana kita benci kalau Allah lemparkan kita, benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Jadi bencinya kita kembali ke dalam kekufuran yang Allah telah selamatkan ini sama seperti bencinya kita kalau Allah lemparkan kita dalam api neraka. Siapa yang mau? Nah, ketika kita lahir dalam keadaan iman ini, saya emang nggak pernah ngerasain kekufuran. Artinya apa? Berarti ada nikmat yang besar di mana kita tidak merasakan kekufuran itu karena Allah jadikan kita terlahir dalam keadaan iman. Ya, karena orang tua kita. Tumbuh ke dalam hati kita, naudzubillahi min dzalik, ya. Kalau Allah lemparkan kita ke dalam kekufuran, sebagaimana kita benci, nggak mau, ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya dilemparkan ke dalam api neraka ini, seberapapun jeleknya kita, buruknya kita, itu adalah hal yang paling tidak diinginkan oleh siapapun. Termasuk orang-orang, wah gue udah siap segala macam, misalnya saking jahatnya tuh orang, tetap aja hatinya mau menghendaki nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Kanjeng Nabi, ahibbullaha lima yagzukum bihi min ni'amihi. Cintailah olehmu Allah Subhanahu wa taala, lima yagzukum bihi min ni'amihi, karena nikmat-nikmat yang engkau nikmati. Karena nikmat-nikmat Allah yang engkau rasakan. Jadi kita cintailah Allah, ya, berimanlah kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat itu kepada kita. Kemudian kata Kanjeng Nabi, wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku karena cintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kita cinta kepada Kanjeng Nabi? Karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengikuti Kanjeng Nabi? Karena kita mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis dalam riwayat yang lain ditambahkan katanya, wa hibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah ahli baitku, ya, keluargaku, karena kecintaanmu terhadapku. Ini adalah dalil-dalil perintah-perintah, baik dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah dari Rasulullah SAW yang merupakan syariat Allah tentang kewajiban kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'anal hubbu lillah. Apa sih cinta kepada Allah itu? Wa ma'anal hubbu lillah, adapun makna cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Haddad, mailun wa ta'allukun wa ta'alluhun. Yang pertama yang namanya cinta itu ada mail. Mail itu kecenderungan hati. Ya. Kecenderungan hati, condong hati kita lebih kemana nih beratnya? Cenderungan hati. Yang kedua ada ta'alluq, ada keterikatan kita. Yang namanya cinta, ngomong cinta pasti harus terikat. Ya. Setelah kecenderungan hati senang nih, wah, saya ikat. Ada keterikatan tuh. Dimana kalau ada sesuatu yang menyakitinya kita nggak senang juga. Dimana kalau ada sesuatu yang membencinya kita nggak suka juga. Ya. Kalau ada sesuatu yang membahagiakan kita ikut bahagia juga. Ya. Ya kita juga itu sama ya. Dalam hal apapun tuh kalau kita demen sepak bola misalnya, demen satu klub, kalau dia menang girang kita. Ada keterikatan itu. Chelsea mencret, ya. Kita, misalnya, itu karena ada keterikatan, ada mail, ada kecenderungan hati, ada keterikatan. Nah, itu namanya cinta. Nah, tapi cinta kepada Allah perlu yang ketiga adalah wa ta'alluh. Ada penuhanan. Ya.
menuhankan. Artinya apa? Artinya kecenderungan hati kita, keterikatan hati kita di bawah dari penuhanan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menuhankan Allah berarti menghambakan diri kita kepadanya. Ya. Yajiduhu al-'abdu fi qalbihi ila dzalikal jannab, katanya. Yang seorang hamba yang menemukan 3 perkara tadi fi qalbihi, dalam hatinya. Jadi kalau ada seorang hamba menemukan hal yang tadi, mailun, ada kecenderungan, ada ketertarikan, ada ta'alluh, ila dzalikal jannab, kepada Allah Subhanahu wa taala, al-aqdasur rafi, katanya. Ya, yang maha suci dan maha tinggi. Mashuban, kemudian disertai dengan binihayatit taqdis. Ya, ketercenderungan, ketertarikan, kemudian apa tadi? Penuhanan itu kemudian harus dibarengi dengan nihayatit taqdis, dengan puncak penyucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya wa tanzih, puncak pembersihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menyucikan Allah itu dalam artian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna. Kemudian apa lagi? Harus dibarengi juga dengan waghayat ta'zim, katanya. Harus dibarengi dengan puncak pengagungan kita kepada Allah. Waghayatal haibati lillah, dan juga harus dibarengi dengan puncak ketakutan kita kepada Allah. Jadi semua tuh rasa pengagungan, rasa ketakutan itu harusnya semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena kalau ada perkara yang paling kita takuti, bukan lain-lain, Allah yang paling kita takuti. Ya. Harusnya itu. Ya, itu yang namanya cinta kepada Allah. Ada kecenderungan hati, ada keterikatan, ada penuhanan yang dibarengi dengan takdis wal haibati wa ta'zim. Dibarengi dengan penyucian, dibarengi dengan pengagungan, dibarengi dengan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yukhalituhu syai'un min khawatirit tashbih. Kemudian juga katanya tidak perasaan-perasaan tadi itu ya. La yukhalituhu syai'un, yang tidak dicampuri dengan sesuatu min khawatirit tashbih, dengan pikiran-pikiran penyerupaan. Ya. Kemudian ketika kita mencintai Allah itu dengan mengikatkan diri kita kepada Allah, dengan menuhankan Allah, jangan kemudian kita pikirkan Allah itu seperti apa. Jangan penuhi pikiran-pikiran kita dengan bentuk-bentuk Tuhan kita ini seperti apa sih? Ya. Jangan sekali-kali dilintaskan dalam hati kita, dipikirkan dalam hati kita bentuk Allah seperti apa. Nggak boleh itu. Ya. Wala yumazijuhu syai'un min awhamit takif. Juga katanya tidak boleh dicampuri dengan sesuatu yang berbentuk bayangan-bayangan kita, auham, praduga-praduga kita terhadap penggambaran bentuk juga. Nggak boleh juga tuh. Kalau misalnya kita mendengar bahwa yadullah fawqa aydihim, ya dalam ayat-ayat tasybih, dalam ayat musyabihat, ada di situ disebutkan yadullah fawqa aydihim. Dalam mazhab kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah, ayat itu perlu ditakwil. Kalau secara bahasa tangan Allah di atas tangan mereka. Kemudian lagi misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Dalam mazhab yang lain misalnya seperti mazhabnya Wahabi, mereka kemudian menerjemahkannya Allah itu bersemayam di atas arsy. Kalau kita bukan bersemayam di itu. Kalau kita bahwa Allah menguasai arsy. Yadullah fawqa aydihim, bukan tangan Allah dan tangan mereka, tapi kita takwilkan bahwa itu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Takwil karena kita tidak bisa mentafsirkan atau menggambarkan bagaimana bentuk rupa Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh itu. Bahkan tadi khawatir saja, lintasan-lintasan pikiran saja enggak boleh. Apalagi kita bayang-bayang. Ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya seperti halnya di keyakinan-keyakinan yang lain. Ada Tuhan yang tangannya banyak, mukanya sampai banyak, betul gitu kan, ada gitu ya. Karena itu mereka membayangkan bentuk rupa dari Tuhan itu sesuai dengan pikiran manusia, sedangkan manusia itu pikiran terbatas. Kenapa terbatas? Karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang kita bisa lihat, bisa kita rasakan, bisa kita bayangkan, sebatas itu. Ya.
Sementara di luar yang kita bisa bayangkan, nggak bisa kita gambarkan. Ya kan? Coba. Sekarang kalau misalnya orang mukanya banyak, yang ngomong yang mana, berantem enggak tuh ya? Berebut ngomong bang enggak? Gitu. Pada akhirnya gitu. Nah, itu ya. Jadi yang namanya cinta itu harus terlepas dari hal-hal yang seperti itu. Jadi pengagungan kepada Allah harus melalui puncak ketakutan, juga dibersihkan nih pikiran-pikiran kita dari tadi. Dari pikiran-pikiran tentang penyerupaan, dari bayangan-bayangan, dari hayalan-hayalan tentang penggambaran bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allahu an dzalika 'uluwan kabira, karena Allah Subhanahu wa taala maha luhur, ya, maha tinggi, lebih tinggi dari hal-hal yang tadi disebutkan, ya. Jadi apapun yang kita bayangkan, misalnya saja ada yang mengatakan Allahu akbar kabira, Allahu akbar, Allah maha besar, itu ada yang beranggapan atau ada yang mengatakan bahwa Allah itu yang maha besar dan besar betul gitu. Besarnya Allah itu tidak bisa kita bayangkan, tapi besar betul gitu. Mereka meyakini itu. Ketika mengatakan itu, kalau menurut mazhab kita nih, Ahlussunnah wal Jamaah, berarti sudah membayangkan bentuk Allah. Iya. Sudah membayangkan bentuk Allah. Dalam mazhab kita ya, Allah maha besar. Besarnya gimana ya, wallahu alam. Allah yang tahu itu. Tidak bisa kita bayangkan. Karena kalau kita bayangkan bentuk atau besarnya, kita nanti akan terjerumus ke dalam ini, khawatir kepada lintasan-lintasan pikiran, kepada pemikiran-pemikiran penyerupaan terhadap makhluk. Dan ini tidak boleh. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Nabbahna ala hadza, kata Imam Haddad, kami memperingatkan hal ini li'anna ba'dul ammati, karena sebagian orang-orang awam, alladzina la basaira lahum, yang tidak memiliki pengetahuan, idza sami'u bi ahwali ahlillah, tatkala mereka mendengar bagaimana keadaan orang yang ahlillah, orang-orang yang memang cinta kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, wa bi adwakim fi mahabbatillah, ya, dan dengan merasakan, yang orang-orang yang merasakan cinta kepada Allah, ya. Qad tasabbaqa ila qulubihim wa afhamihim, kadang-kadang mereka datang terlintas dalam pemikiran mereka secara tiba-tiba gitu ya. Wa afhamil, pemahaman-pemahaman mereka, wasawisun wa auhamun azimatul khatri, ada godaan-godaan, ada bayangan-bayangan, hayalan-hayalan yang itu sangatlah berbahaya. Kalau orang awam kan ketika membayangkan atau mendengarkan ahwal-ahwal, keadaan-keadaan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, kemudian mereka akan membayangkan bagaimana Allah itu. Ketika misalkan menceritakan tadi tentang kebesaran Allah, mereka langsung membayangkan, oh, Allah itu maha besar, seperti apa sih besarnya? Lebih besar mana dengan dunia ini? Lebih besar dengan, mereka akan bayangkan. Dan kadang-kadang lintasan pikiran itu kepada orang awam itu akan datang secara tiba-tiba saja. Mungkin juga ketika kita ngobrol di saat ini juga ada kadang-kadang terlintas itu, ya kan? Nah, ini padahal katanya bayangan seperti ini, dugaan-dugaan yang seperti ini, kalau kita teruskan ini bahaya. Karena kita akan membawa kita, mendorong kita terhadap kemudian tadi, ya, auhamut takyif. Jadi kita akan mendorong terhadap hayalan-hayalan penyerupaan nih, bentuknya penggambaran bentuk akhirnya. Kalau Allah maha tinggi-tingginya semana? Wah, kalau yang mujassimah, yang memang mazhab mujassimah itu menyerupakan dengan bentuk, maha tingginya tinggi betul. Buktinya karena kalau kita berdoa, kita angkat tangan ke atas. Allahu Ta'ala, Allah maha tinggi betul. Tinggi betul, gede betul. Masya Allah, gimana gitu bayanginnya? Nah, sedangkan dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mungkin. Karena yang namanya tinggi, yang namanya besar, itu berarti membutuhkan terhadap ruang, terhadap tempat. Dan Allah, mustahil bagi Allah membutuhkan tempat, membutuhkan waktu. Nah, tidak mungkin. Ya, jangan dipikir pakai akal, nggak nyampe. Kita akan nggak bakal nyampe kepada sifat-sifat Allah. Karena akal ini yang menciptakan Allah, sifat ini yang menciptakan Allah. Tidak akan sampai kita kepada itu. Sampai. Ya, bayangkan saja kira-kira. Allah itu muqaddimun wa muakhirun. Allah itu maha terdahulu, maha terakhir. Kalau sebelum adanya kita, Allah ngapain? Setelah kita tiada, Allah ngapain? Kita nggak sampai kepada itu. Dipikirin terus. Akhirnya jadi ateis. Ya, sendiri. Mari-marinya beriman kagak ateis jadi. Gitu. Karena ada
tidak setiap orang itu sanggup memikirkan hal seperti itu. Ya. Ada seperti semacam orang-orang kayak kita nih, orang-orang awam yang pemikirannya bukan orang yang zaki, kemudian orang-orang yang memahami nas Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya. Ada yang cukup kita iman saja udah. Jangan terlalu dalam, karena terlalu dalam itu bisa-bisa itu. Banyak orang-orang yang ateis, katanya biasanya orang-orang ateis orang-orang pemikir. Kadang-kadang bukan pemikir juga. Orang geblek mikir, akhirnya salah. Ya kan begitu. Yang pada akhirnya beriman kagak ya, nyungsep iya. Ya. Ibadah belum dilakonin udah mikirnya macam-macam. Gitu. Itulah yang terjadi. Summa innaman sadaqa fi mahabbatillah. Kemudian sesungguhnya orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang percaya terhadap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, da'ahu dzalika ila itsarillahi ala ma siwahu. Sungguhnya orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawanya, hal itu akan membawa dia kepada apa? Kepada itsarillah, mendahulukan Allah ala ma siwahu, terhadap apapun selain Allah. Jadi kalau kita benar-benar cinta kepada Allah nih, beneran cinta kita kepada Allah, pasti urusan Allah akan menjadi urusan kita nomor satu. Ya, dengan apapun, nggak ada alasan. Urusan Allah urusan pertama, nggak ada yang lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ila tashmir li suluki sabili qurbihi wa ridahu. Dan juga akan membawa kita kepada tashmir, bergegas lisuluki sabili qurbihi, untuk menjalankan atau untuk melangkahkan kaki kita di jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya untuk urusan ibadah, wah pasti buru-buru kita, pasti segera kita. Kenapa? Karena dari awal sudah mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada apapun selain Allah. Wa ridahu, dan juga akan bersegera untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan membawa kita kepada wa ilal jiddi fi taati. Akan membawa kita kepada bersungguh-sungguh dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kita nggak dapat. Belum dapat ya. Karena kadang-kadang datang waktu sholat kita masih ada waktu pun masih entar-entar. Ya. Ya. Lagi ngobrol aja, kita lagi nganggur, ngobrol masih enak ngobrol, entar aja dah. Waktunya masih luas kan gitu. Lagi japri yang penting. Nah gitu. Ya. Wa badlil istita'ati fi khidmatihi. Kemudian yang berikutnya akan membawa kita kepada mengerahkan segala kemampuan kita, ya, dalam ketaatan. Ya, kemampuan kita dalam apa? Fi khidmati, dalam melayani Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk urusan Allah mah apapun yang kita mampu, baik tenaga, harta, segala macam akan kita kerahkan. Wa tarki ma yashghilu an dzikrihi, dan tentu saja akan membawa kita meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan diri kita dari selain mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang dapat memalingkan kita dari Allah kita tinggalin. Artinya kalau sudah begitu, maka tidak ada satupun waktu yang terlewat kecuali semuanya ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa husnu muamalatihi min kulli syai. Maka yang terakhir, kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka husnu muamalatihi, maka akan baik muamalahnya, interaksi sosialnya, gitu ya. Min kulli syai'in, kepada siapapun, kepada apapun. Ya, akan kepada siapapun, kepada apapun akan selalu baik. Jangan kepada manusia, kepada setiap makhluk akan menjadi baik. Gitu. Itu bagi orang-orang yang shadaqa fi mahabbatillah, orang-orang yang benar dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu mendedikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta kita itu benar-benar hanya untuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau zaman dulu kan ada orang bilang tuh, ada yang awan tuh ada mata tuh, udah mata malaikat, boleh nggak tuh? Itu warga itu. Mata malaikat bukan mata malaikat nggak apa-apa. Itu yang dulu ada gempa apa ada tsunami.